Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Bismillah. apakah wudunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Semoga antum juga. Dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita juga senantiasa dalam kesehatan. Amin. Baik, sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat muqaddimah yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antara di sana ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Terima kasih kepada radio-radio tersebut yang telah bekerja sama dengan kami menyiarkan program ini di berbagai daerah melalui siaran radio. Selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan Amirul Mukminin pada masa itu berjumpa dengan Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Abdul Harith adalah gubernur Mekah pada pemerintahan Umar bin Khattab. Maka ketika berjumpa dengan Nafi' bin Abdul Harith di luar kota, maksud saya di luar kota Mekah, Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', wahai Nafi', siapa yang engkau tinggalkan di kota Mekah? yakni siapa yang menggantikan posisimu sebagai gubernur Mekah saat ini? Maka Nafi' bin Abdul Harith mengatakan Ibnu Abza. Umar bin Khattab mengatakan, siapa itu Ibnu Abza? Maka Nafi' mengatakan, dia adalah seorang budak. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Nafi', bagaimana engkau memilih seorang budak untuk menjadi pengganti posisimu sebagai pemimpin Mekah? Maka Nafi' menjelaskan bahwasanya Ibnu Abza adalah seseorang yang menghafal Al-Quran, menguasai ilmu mawarith atau faraid, dan juga bisa menghakimi di antara orang-orang yang berselisih. Maka mendengar penjelasan dari Nafi' bin Abdul Harith ini, Umar bin Khattab mengatakan, inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, sebagian kaum dan menjatuhkan dengannya sebagian yang lain. Allahu Akbar. Seorang budak, yaitu Ibnu Abza, diangkat di dunia karena ilmu yang dimilikinya, karena Quran yang dihafalnya, karena ilmu agama Islam yang dikuasainya. Dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nafi' bin Abdul Harith di dunia. Dan tentunya penghormatan dan penghargaan di akhirat lebih besar dari itu. Tapi di dunia pun Ibnu Abbas sudah diangkat dengan Al-Quran dan dengan ilmu yang dikuasainya. Sementara ada sebagian orang yang dijatuhkan
dengan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau beriman dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah paman-paman Rasulullah SAW yang merupakan orang yang paling ningrat, darahnya biru, sangat terhormat secara nasab. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengagungkan Al-Quran, maka mereka diabadikan sebagai orang-orang yang buruk dan terhinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang membedakan. Yang membedakan adalah Al-Quran. Orang yang mau mengikuti Al-Quran, yang mau beriman kepadanya, yang mau menghafalkan dan mengamalkannya, maka niscaya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diangkatnya Ibnu Abza di dunia sebelum di akhirat. Demikian sebagai pesan pembuka, semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Baik, sesi selanjutnya yaitu interaktif dengan tema fikih ibadah. Kami persilahkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang menyiarkan program ini. Apabila ingin bertanya dan berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan fikih ibadah, silahkan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustadz. Ya, dari saudara Dedi Sukamto di Riau, Kabupaten Kampar, Indonesia. Saya bekerja di pabrik sawit, bagian merebus sawit dari pukul 11 siang hingga 11 malam. Kendalanya apabila tiba waktu sholat, saya tidak bisa langsung mendatangi musholla karena merebus sawit dan juga bahaya rebusannya bisa meledak apabila ditinggalkan begitu saja. Saya harus menunggu waktu yang tepat dan menyebabkan saya sering sholat di akhir waktu dan tidak berjamaah. Apakah ini merupakan uzur bagi saya? Sebab saya sudah berusaha mencari pekerjaan ataupun usaha, namun belum menemukan jalan. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah harus segera keluar dari pekerjaan saya? Ya, tentunya memiliki pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang wajib dan juga sholat fardu yang menjadi kewajiban kita setiap hari adalah impian setiap muslim, bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dunia dapat tapi akhirat juga tidak dikorbankan. Ini adalah pekerjaan yang ideal bagi seorang muslim. Namun kadang-kadang seorang muslim diuji dengan hal yang tidak ideal seperti yang disebutkan oleh saudara kita ini. Maka mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih menyelamatkan akhiratnya, yang tidak mengganggu kewajiban-kewajiban agamanya, maka adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah sesuatu yang tentunya sangat dianjurkan oleh agama. Namun jika kesempatannya belum datang, ya sudah berusaha tapi masih belum mendapatkan, maka tidak masalah bertahan dahulu di tempat bekerja yang barangkali di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat tertentu. Ya seperti mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, atau unsur haram yang lain yang ada di tempat itu, ya sampai nanti Allah mudahkan baginya pekerjaan yang lebih baik. Dan untuk saat ini pekerjaan yang sudah ada bisa dijalani dahulu, dan hal tersebut bisa diakali ya kalau seandainya di tempat kerja ada sekelompok orang yang bekerja bersama-sama, maka mereka bisa bergiliran. Mereka bisa bergiliran dengan misalnya satu orang meninggalkan tempat tersebut untuk sholat dahulu, kemudian yang lain tetap berada di tempat kerja, kemudian selanjutnya nanti orang yang kedua dan seterusnya, sehingga mereka bisa sholat di awal waktu atau menyepakati waktu tertentu untuk bisa sholat jamaah bersama-sama di tempat kerja. Ya itu bisa diminimalisir seperti itu. Intinya tentunya sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk mencari pekerjaan yang tidak mengorbankan urusan agama dan ibadahnya. Namun selagi itu belum didapatkan, maka dia boleh untuk bertahan di tempat kerja yang lama sambil berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir
mafsadah atau kerusakan-kerusakan yang terjadi, di antara yang dengan beberapa contoh yang saya sebutkan tadi itu. Misalnya dengan bergiliran atau juga dengan sholat berjamaah bersama-sama di tempat bekerja. Ya, demikian kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk Anda pekerjaan yang lebih baik. Amin. Taib, jazakallah Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Dedi Sukamto di Riau. Selanjutnya dari saudara Muhammad Rezal di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Ustaz. Bagaimana apabila sedang dalam sholat, bacaan Al-Fatihah kita ada yang salah? Apakah kita harus mengulang yang salah saja atau mengulang surah Al-Fatihah dari awal? Ya, membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Sholat kita tidak sah kecuali kalau kita membaca Al-Fatihah, ya, dan tentunya membacanya dengan benar juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Ya, tidak sah salat seseorang tidak sah salat seseorang jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Namun untuk keabsahan bacaan Al-Fatihah ini tidak disyaratkan bacaan tersebut harus lancar dari awal sampai akhir sehingga kalau ada kesalahan maka itu membatalkan bacaan itu. Tidak seperti itu. Jadi Al-Quran, Al-Fatihah adalah terdiri dari beberapa ayat. Ya, kita bisa potong-potong ayat itu, kita harus membacanya lengkap. Tapi kalau seandainya ada kesalahan bacaan di salah satu ayat, maka kita cukup memperbaiki bacaan itu dan kita teruskan. Itu sudah cukup karena tidak disyaratkan harus mualat atau harus tanpa jeda atau tanpa ada salah sama sekali. Tidak masalah adanya kesalahan di tengah-tengah sholat adalah satu hal yang manusiawi. Tidak hanya terjadi pada kita tapi juga bahkan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau mengatakan idza stat'amakal imamu idza stat'amakumul imam fa'at'imu. Jika imam meminta disuapi, maka suapilah dia. Maksudnya jika dia salah dalam bacaannya maka bantulah dia untuk bisa memperbaiki bacaannya. Dan prakteknya, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam bacaan salat beliau atau para sahabat salah dalam bacaan salat mereka, maka mereka cukup memperbaiki dari titik di mana mereka salah dan tidak mengulangi dari awal surat. Dan ini adalah kemudahan dalam agama kita. Walhamdulillah. Taib, jazakallah khair Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Muhammad Rezal di Tasikmalaya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Selanjutnya dari Abu Zaki di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan amal para asatidzah dan seluruh tim Dewan Fatwa. Mohon penjelasannya mengenai hukum berwudu menggunakan botol semprot atau spray di perjalanan, misalnya di pesawat atau di bus travel. Jika memang diperbolehkan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar wudunya sah? Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya sebagian besar anggota wudu itu diperintahkan untuk dibasuh. Hanya satu yang diperintahkan untuk diusap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Jadi wajah kita, tangan kita dan kaki kita itu dibasuh. Sedangkan
kepala kita usap. Nah sekarang apakah menggunakan spray atau semprotan air itu bisa mewujudkan ghusl atau basuhan pada wajah, tangan dan kaki kita? Ini yang menjadi permasalahan. Kalau seandainya semprotan air itu cukup keras, ya, cukup keras sehingga bisa dipakai untuk membasuh. Dan para fuqaha menyebutkan bahwasanya membasuh itu minimal adalah dengan mengalirnya air di anggota badan kita. Meskipun hanya 1 tetes. Jadi tidak hanya ada basah di kulit kita, tapi ada air yang meleleh atau mengalir di badan kita meskipun hanya satu tetes saja atau 2 tetes saja. Nah itu disebut membasuh sudah. Nah jika sifat seperti ini bisa kita wujudkan dalam wudhu kita dengan memakai spray atau semprotan, maka berarti wudhu kita sah. Jadi bukan hanya basah di tangan, tapi ada buliran air yang mengalir di tangan kita, meskipun hanya 1 qatrah, hanya satu titik atau 1 bulir saja. Nah ini adalah syarat atau sifat membasuh. Ini adalah sifat membasuh anggota wudhu. Untuk membedakan antara membasuh dengan mengusap. Adapun mengusap maka tidak perlu ada air yang mengalir ini. Bahkan saat kita mengambil air maka airnya akan kita tepiskan dahulu, kita hilangkan airnya, baru kemudian kita usapkan di kepala. Nah tentunya berwudu dengan spray ini kalau hanya sekedarnya saja maka itu dianggap sebagai mengusap. Untuk kepala beres, tapi untuk wajah, untuk tangan dan untuk kaki maka harus ada air yang mengalir atau buliran air yang mengalir meskipun hanya satu qatrah atau satu bulir air tadi itu atau 2 bulir air saja. Harus ada air yang mengalir. Jadi disemprotkan agak banyak sehingga nanti ada air yang mengalir atau meleleh di tangan kita atau di wajah kita. Nah itulah sifat membasuh yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi minimalnya seperti itu. Minimalnya ada air yang mengalir di anggota yang kita basuh meskipun hanya sedikit saja. Harus ada yang meleleh atau mengalir di anggota tersebut. Ya demikian, wallahu taala alam. Tayyib, jazakallah khairan. Sudah ada panggilan yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Andi di Jambi. Ya, silahkan. Izin bertanya Ustaz, ini saya biasa puasa Senin Kamis. Berhubungan sekarang hari Kamis ada majelis ilmu, jadi hari Kamisnya saya nggak puasa lagi. Bisa nggak diganti dengan hari lain ya Ustaz ya? Iya. Ya itu aja Ustaz, barakallahu fiik. Iya, puasa sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan beliau juga biasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis sebagaimana yang masyhur kita ketahui. Dan kita masih boleh untuk puasa di hari-hari yang lain. Ya selain hari Kamis kita bisa berpuasa di hari Selasa, hari Rabu. Jadi pada dasarnya kita boleh untuk berpuasa sunnah kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ya, seperti misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, ini kita nggak boleh puasa di situ. Juga tidak boleh berpuasa di hari Jumat untuk mengkhususkannya. Ini ada larangannya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau berpuasa di hari Jumat, beliau perintahkan agar didahului dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Tidak boleh sendiri hari Jumat saja. Ini adalah hari yang dilarang untuk berpuasa oleh Rasulullah SAW. Di luar itu, maka boleh kita memakainya untuk berpuasa. Jadi kalau kita biasa puasa Senin Kamis, kemudian di hari Kamis karena ada kegiatan tertentu yang padat, yang cukup menyita waktu, menyita tenaga, akhirnya kita tidak bisa berpuasa. Maka kita bisa menggantinya di hari yang lain. Bisa di hari Rabu, bisa di hari Sabtu, bisa di hari Ahad. Alhamdulillah kesempatannya banyak. Dan pada dasarnya salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu hukumnya lebih longgar dibanding puasa-puasa wajib atau ibadah-ibadah wajib. Dan hikmahnya menurut para ulama adalah untuk menyemangati kita, memotivasi kita agar banyak beribadah sunnah.
agar banyak sholat sunnah, agar banyak puasa sunnah, hukumnya dibuat longgar, dibuat mudah, agar kita memperbanyak ibadah-ibadah ini. Jadi alhamdulillah selagi hari yang Anda pakai untuk berpuasa bukanlah hari larangan, maka silahkan untuk berpuasa pada hari itu, dan itu adalah ibadah yang mustahabbah, yang disunnahkan dan dianjurkan dalam agama kita. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Baik, sudah ada panggilan berikutnya yang menunggu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Ya, silahkan Pak Kadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, jadi di masjid kampung saya ini ada seorang imam yang biasa mengimami sholat 5 waktu Pak Ustadz. Cuman yang 2 itu jarang ke masjid, yang 1 di samping masjid itu suka ke masjid. Namun qadarullah beliau itu sekarang lagi kena musibah Ustadz. Jadi dia itu suka menunjuk saja di imam Ustadz. Jadi terutama yang salat subuh Ustadz. Jadi saya ini merasa bingung ya. Kan di kampung saya ini sudah sering gitu kunut subuh secara terus menerus Ustadz setiap waktu subuh Ustadz. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana, mohon dijelaskan hukum kunut subuh berdasarkan para ulama berikut dalil-dalilnya. Terus kemudian bagaimana sikap saya jika imam makmum itu suka kunut sedangkan saya berpendapat tidak, bagaimana Ustaz? Iya. Ya syukur Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, masalah kunut subuh adalah termasuk masalah fiqhiyah amaliyah. Ya, ini termasuk masalah fikih. Yang masalah fikih itu adalah masalah yang sifatnya praktek. Amaliyah, ibadah atau amaliyah, muamalah. Dan memang dalam masalah-masalah fikih yang amaliyah ini ada cukup banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Berbeda dengan masalah-masalah akidah, yang perbedaan pendapat di sana relatif lebih sedikit. Jadi dalam masalah akidah juga ada perbedaan pendapat, tapi tidak sebanyak dalam masalah fikih. Adapun masalah fikih maka ada banyak sekali perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama, dan banyak dari perbedaan ini adalah perbedaan yang diakui, yang muktabar, perbedaan yang terpuji, tidak ada masalah. Jadi termasuk masalah kunut subuh ini kita mengetahui kenapa di Indonesia begitu berkembang, begitu banyak dipraktekkan, karena memang dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu disebut sebagai sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad adalah sunnah yang kedudukannya sangat penting. Mereka membagi sunnah itu kepada 2 kelompok. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad adalah sunnah yang kedudukannya mendekati rukun. Makanya disebut sebagai al-ab'ad, yakni menyerupai al-ab'ad al-haqiqiyah. Al-ab'ad al-haqiqiyah yaitu bagian yang sesungguhnya dari salat, yaitu rukun-rukun. Nah, jadi sunnah ab'ad ya, seperti tasyahud awal, kemudian qunut subuh, ini adalah sesuatu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan kalau ditinggalkan maka itu konsekuensinya adalah sujud sahwi. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh itu kedudukannya seperti tasyahud awal. Tasyahud awal itu kalau ditinggalkan salat kita sah, tapi kita harus sujud sahwi di akhir salat. Nah, demikian juga qunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu adalah sebuah sunnah yang cukup sakral. Ya, dia tidak sama dengan sunnah yang kalau ditinggalkan sudah nggak apa-apa. Ini adalah sunnah yang mendekati rukun, ya, urgensinya mendekati rukun, dan kalau ditinggalkan maka ini bisa berkonsekuensi sujud sahwi di akhir salat. Nah, jadi inilah yang diajarkan kepada umat Islam di Indonesia, dan tentunya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah memiliki landasan
untuk hal ini ya, di antaranya adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dahulu kunut subuh, ya, mengerjakan kunut subuh. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kedudukan hadis ini, apakah itu mansukh apa tidak, yang jelas ini adalah sebuah pendapat yang jelas-jelas merupakan pendapat madhab Syafi'i. Maka ini adalah sebuah khilaf yang mu'tabar, Karenanya kalau kita sholat di belakang imam yang membaca kunut, maka kita disunahkan untuk mengikuti bacaan itu juga, termasuk juga mengangkat tangan. Nah ini karena khilaf tersebut adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang sudah dari dahulu terjadi di antara para ulama, maka kita menghargai perbedaan pendapat seperti ini. Adapun kalau kita tidak meyakini bahwasanya kunut subuh dianjurkan, kita menganggap hadisnya lemah dan tidak layak untuk dijadikan landasan untuk beramal misalnya, maka kita tidak perlu untuk membaca kunut subuh. Dengan harapan umat Islam di daerah kita atau jamaah masjid di tempat kita juga toleransi kepada kita sebagaimana kita toleransi kepada mereka. Itu yang kita harapkan. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini penting untuk saling toleransi, tapi toleransi dari kedua belah pihak. Ya seperti yang kita bisa lihat ketika jamaah haji Indonesia umroh atau haji, mereka yang berpendapat untuk mengerjakan atau mereka yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu sangat sakral dan nyaris wajib untuk dilakukan, mereka mendapatkan Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak kunut subuh, maka di sini mereka tidak perlu kunut. Ini masalah khilafiyah. Sebagaimana para imam itu kalau seandainya sholat di Indonesia, insya Allah mereka juga akan kunut di belakang para imam di Indonesia, ikut mengangkat tangan berdoa. Ini namanya toleransi dalam masalah-masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ya, jadi Pak Kadan bisa sholat seperti biasa dan tidak kunut, dan kalau ada kesempatan untuk jelaskan kepada mereka bahwasanya ini masalah khilafiyah. Ya, para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak kunut, dan jamaah haji tetap sholat di belakang mereka tanpa membuat kunut sendiri. Nah ini harus ada saling menghormati seperti itu. Namun kalau seandainya kondisinya belum seperti yang diharapkan, ini menjadi fitnah yang besar, maka sebaiknya Pak Kadan menghindari untuk menjadi imam di waktu subuh. Ya, mungkin biar nanti yang lain saja yang maju daripada nanti ribut karena Pak Kadan tidak membaca kunut. Ya sudah, biarkan untuk orang yang biasa membaca kunut saja. Nah, Pak Kadan bisa menjadi imam di waktu-waktu sholat yang lain. Namun kalau seandainya Pak Kadan punya kesempatan untuk menjelaskan dan jamaah masjid sudah paham, sudah saling toleran, maka bismillah Anda bisa mengerjakan sholat subuh menjadi imam tanpa kunut, jika memang Anda tidak melihat itu sebagai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallahu khairan. Baik, sudah ada penelpon berikutnya yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Febri di Madura. Ya, silahkan Pak Febri. Saya ingin bertanya tentang cara memahami hadis dari Ibnu Abbas tentang menjamak sholat pada saat tidak ada halangan apa-apa, tidak ada hujan dan tidak ada apa-apa. Cara memahaminya bagaimana? Dari Ibnu Abbas. Iya. Iya, jadi sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya boleh disebutkan menjamak sholat tanpa khauf dan tanpa safar. Jadi boleh menjamak sholat tanpa adanya kondisi khauf, kondisi genting, kondisi perang, juga tanpa kondisi safar. Dan kemudian para pensyarah hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjamak sholat dalam kondisi hujan. Ya, jadi tidak ada kondisi khauf atau tidak ada kondisi safar. Tafsirannya adalah beliau menjamak sholat dalam kondisi hujan. Dan kalau Pak Febri menyebutkan kondisi hujan juga tidak, maka cara memahaminya adalah bahwasanya alasan untuk menjamak sholat itu bukan hanya khauf, bukan hanya kondisi khauf, bukan hanya kondisi safar, dan juga bukan hanya kondisi hujan saja. Ya, Nabi Muhammad SAW disebutkan menjamak sholat
dalam kondisi safar, jelas. Boleh menjamak sholat dalam kondisi genting, dalam kondisi khauf. Dalam kondisi hujan juga. Dan kemudian para ulama mengkiaskan kondisi-kondisi yang lain. Kita boleh menjamak sholat dalam kondisi yang semisal dengan kondisi-kondisi yang disebutkan tadi itu. Misalnya kondisi dikejar musuh, atau kondisi dikejar oleh binatang buas. Ini mirip dengan kondisi genting tadi, kondisi khauf. Maka kita bisa tambahkan, tidak hanya 3 tadi yang disebutkan dalam hadis, tapi kita bisa tambahkan kondisi dikejar musuh atau dikejar binatang buas. Kemudian kondisi safar yang misal dengannya adalah kondisi macet, ya, kondisi macet yang parah. Di sebagian kota besar kita mendapati macet yang luar biasa, bisa berjam-jam, bisa setengah hari macet di jalan. Maka kondisi macet itu lebih sulit daripada kondisi safar. Safar yang lancar, ya, untuk jarak 60 kilo, 80 kilo lancar, itu lebih mudah, jauh lebih ringan daripada kondisi kita stuck di suatu tempat selama 3 jam, 4 jam. Maka para ulama mengatakan kita boleh menjamak sholat dalam kondisi seperti itu. Ini bukan kondisi safar, tapi kondisinya lebih berat daripada kondisi safar. Demikian juga sehubungan dengan kondisi hujan, ya. Kalau hujan saja bisa menjadi penyebab jamak sholat, maka sakit juga bisa menjadi penyebab jamak sholat. Kenapa? Karena kondisi sakit lebih berat daripada kondisi hujan. Hujan itu kan ya sebatas kita basah kena air, tapi cukup merepotkan. Tapi Nabi Muhammad SAW menjamak sholat karena kondisi hujan. Maka para ahli fikih menyebutkan bahwasanya menjamak sholat karena kondisi sakit itu lebih jelas, lebih boleh. Kenapa? Karena kondisi sakit lebih parah daripada kondisi hujan. Ya, jadi kalau benar ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjamak sholat tanpa ada kondisi khauf, safar dan hujan, maka kita bisa memahami kondisi-kondisi seperti ini. Bisa jadi kondisi sakit atau kondisi yang semisal dengan 3 kondisi yang disebutkan dalam hadis, atau yang lebih berat dari itu. Nah, jadi makanya ada qiyas dalam agama kita. Dan kondisi yang lebih berat ini nanti disebut sebagai qiyas aula, mengqiyaskan kondisi yang lebih berat. Mengkiaskan sakit kepada kondisi hujan itu adalah qiyasul aula. Kita katakan jelas, masa menjamak sholat karena sakit tidak boleh, sementara menjamak sholat karena hujan saja boleh. Jadi orang yang sakit boleh untuk menjamak sholatnya. Nah, itulah kenapa para fuqaha menjelaskan bahwasanya alasan untuk mengqashar sholat itu hanya satu, yaitu safar. Kita nggak boleh mengqashar sholat kecuali dalam kondisi safar. Tapi menjamak sholat itu alasannya lebih luas, alasannya lebih banyak. Bisa karena kondisi khauf, bisa karena kondisi safar, bisa karena kondisi hujan, bisa karena kondisi sakit, bisa karena kondisi macet, bisa karena kondisi misalnya operasi yang berjam-jam. Para dokter yang butuh operasi untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dan operasi itu butuh waktu belasan jam misalnya, mereka juga boleh untuk menjamak sholat mereka. Dan ini adalah rukhsah dan kemudahan yang diberikan oleh Islam. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arya Setia Praja dari kota Palopo, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita bekerja di tempat yang jauh dan kita hanya bekerja selama 3 hari setiap pekannya, dan setelah itu kembali ke kampung? Apakah kita masih tergolong musafir dan berlaku hukum musafir bagi kita atau tidak? Karena keadaan ini rutin setiap pekannya. Iya, jika jarak yang kita tempuh untuk bekerja itu adalah jarak safar, misalnya berjarak 100 km atau lebih, 80 km atau lebih, atau kurang dari itu, tapi memang untuk berangkat ke sana kita betul-betul membutuhkan persiapan yang kemudian
perjalanan kita layak disebut sebagai safar. Misalnya kita berangkat ke sana dengan membawa bekal. Kita pergi ke sana untuk menginap beberapa hari, maka ini jelas safar. Jadi ketika Anda berada di kota itu, maka berlaku bagi Anda hukum safar. Anda boleh mengqashar salat jika salat sendiri. Ya, Anda boleh untuk mengusap khuf di sana selama 3 hari 3 malam. Anda boleh menjamak salat di sana dan berbagai keringanan yang diberikan oleh syariat kita saat kita berada dalam kondisi safar. Dan fakta bahwasanya itu adalah tempat yang sudah sering Anda kunjungi, tiap pekan Anda ke sana, 3 hari dalam sepekan Anda berada di sana, maka ini tidak berpengaruh pada hukum. Ya, para fuqaha di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya terulangnya safar tersebut dengan frekuensi yang cukup banyak, misalnya setiap pekan, setiap 2 pekan, setiap bulan, maka ini tidak punya dampak hukum, tidak berpengaruh pada hukum. Jadi selagi itu adalah jarak yang cukup jauh, yaitu jarak safar atau jarak yang tidak terlalu jauh tapi kita membutuhkan persiapan dan bekal untuk berangkat ke sana, maka itu adalah safar meskipun kita sering melakukan perjalanan seperti itu, bahkan setiap pekan kita melakukan hal itu. Jadi alhamdulillah ada rukhsah dan Anda hukumnya adalah hukum safar dalam kondisi seperti itu. Baik, jazakallah Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Arya Setia Praja. Dan kami sampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang menyiarkan program ini. Apabila ingin bertanya dan berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan fikih ibadah, silakan bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Revi atau saudara Revi di Depok, Jawa Barat, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya berkaitan dengan duduk iqa di semua tempat duduk sampai dengan akhir rakaat, baik rakaat 2, 3, 4. Ya. Saya mulai duduk iqa karena luka bengkak dan sampai dioperasi kecil. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya, yang sunnah dalam sebagian besar duduk sholat adalah iftirash. Ya, iftirash adalah duduk yang sudah terkenal di Indonesia, Masya Allah. Dengan belajar mazhab Syafi'i di Indonesia ini, istimewanya adalah jamaah haji Indonesia itu sholatnya rapi-rapi. Masya Allah. Nah, jadi ini salah satu hikmahnya, salah satu buah yang bisa dipetik adalah karena mazhab Syafi'i sangat dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak kehati-hatian di sana. Maka umat Islam di Indonesia biasanya sholatnya rapi-rapi. Ya, kalau ketemu dengan jamaah dari negara lain dalam haji atau umrah, maka itu kelihatan sekali mereka adalah sholat yang mereka adalah orang-orang yang sholatnya relatif lebih rapi dibanding yang lain. Alhamdulillah. Dan hukum iftirash adalah sesuatu yang sangat masyhur, ya, orang tahu bahwasanya kalau dia duduk selain di rakaat terakhir maka dia akan duduk iftirash, ya, seperti yang kita kenal. Memang sunnahnya seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i duduk tawarruk hanya di rakaat terakhir saja. Maka sunnah dalam sebagian besar posisi duduk adalah iftirash. Ya, jadi iftirash adalah menjadikan sebagian kaki kita sebagai firash atau sebagai landasan untuk duduk. Yaitu duduk yang masyhur yang sudah kita biasa praktekkan sehari-hari. Sunnahnya seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya karena sakit seperti ini yang disebutkan dalam pertanyaan, maka berlaku sabda Nabi Muhammad SAW, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah berdiri, kalau engkau tidak mampu maka salatlah duduk, dan jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan berbaring. Ya, dalam duduk juga seperti itu. Kita salat
duduk dengan yang ideal dulu kalau bisa, yaitu iftirash. Kalau tidak bisa, maka kita bisa duduk semampu kita. Tapi sebelum kita duduk, terserah kita, maka yang terbaik adalah duduk dengan posisi sholat yang lain. Misalnya kalau nggak bisa iftirash, maka duduknya tawarruk, seperti yang kita lakukan di rakaat terakhir sholat. Atau duduk iqa yang sunnah. Iqa yang sunnah itu seperti apa? Iqa yang sunnah adalah duduk dengan menduduki tumit kita. Jadi tumit kita buat tegak di belakang, ya. Telapak kaki kita tegak di belakang, kemudian kita meletakkan pantat kita di atas tumit ini. Ini adalah iqa yang sunnah. Jadi ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk iqa yang sunnah. Ini semuanya adalah cara duduk yang dianjurkan dan dibolehkan dalam sholat kita. Nah, jadi kalau kita tidak bisa iftirash pada tempatnya iftirash, maka sebelum kita duduk terserah kita, maka kalau bisa tawarruk kita tawarruk. Kalau bisa iqa yang sunnah maka lakukan itu. Dan kalau yang dimaksud oleh penanya dengan iqa adalah iqa yang sunnah tadi, maka silahkan. Nah, itu adalah salah satu duduk yang bahkan kalau kita nggak sakit pun itu boleh kita lakukan, ya. Apalagi kalau dalam kondisi sakit, maka tentunya lebih boleh lagi, lebih boleh lagi. Dan intinya ketika nanti sakit dan kemudian kita nggak bisa tawarruk juga, nggak bisa iqa juga, maka kita bisa duduk dengan sebisa kita. Di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Sudah ada panggilan yang menunggu, ya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Allah di Jawa Timur. Ya, silahkan. Ustaz, jika saya ingin mengikrarkan bahwasanya bermadzhab apa, saya dalam fikih saya menggunakan, saya bermadzhab Syafi'i. Namun terlintas beberapa statement, mengapa kamu tidak mengambil kaul yang metode tarjih ataupun kaul rajih? Saya berkata dalam hati saya, mungkin di beberapa bagian segmen bisa seperti itu, namun di beberapa bagian-bagian saya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i, Ustaz. Artinya meskipun ada hadis yang sahih, saya tetap memilih pendapat Syafi'i, karena mungkin di sana ada pendapat Syafi'i yang mengatakan, mungkin kalau tidak salah, saya tidak pernah keluar dari sunnah kapanpun. Kalau tidak salah seperti itu, Ustaz. Saya takut salah juga. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, tidak masalah kita menisbatkan diri kepada salah satu madhab di antara madhab yang ada dalam Islam. Nah, ini madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh-boleh saja, tapi juga tidak wajib. Nah, ini penting. Jadi boleh bagi seorang muslim untuk menisbatkan diri atau menggolongkan diri kepada madhab tertentu dengan mengatakan, saya adalah pengikut madhab Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali atau yang lain, karena madhab bukan cuma 4 ini. Boleh menisbatkan diri kepada madhab Zahiri, kepada madhabnya Al-Laits bin Sa'ad, kepada madhabnya Atha bin Abi Rabah, karena ulama Islam sangat banyak. Tapi ini hukumnya tidak wajib. Jadi tidak wajib kalau misalnya orang mengatakan, saya akan mengamalkan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pelajari dari guru saya misalnya. Sementara gurunya adalah guru yang mumpuni dan bisa dipercaya. Maka apa yang dia dengar, apa yang dia pahami dari gurunya, dia amalkan. Itu juga boleh saja tanpa menisbatkan diri kepada madhab tertentu. Atau mengatakan, saya akan mengikuti atau mengamalkan apa yang saya anggap lebih kuat dalilnya. Ini juga boleh. Jadi bermadhab itu boleh, tapi tidak wajib. Yang dilarang adalah fanatisme dalam bermadhab. Ini yang dilarang. Fanatisme artinya adalah komitmen untuk mengikuti imam tertentu atau madhab tertentu secara sepenuhnya dari A sampai Z. Nah, ini adalah yang namanya fanatisme.
Ini yang dilarang. Kenapa? Karena mazhab apapun yang kita ikuti, nanti di sana kita akan temui ada pendapat-pendapat tertentu yang lemah. Ini terjadi pada semua ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Bahkan kalau saya bisa sebutkan contoh, ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang nyaris ditinggalkan oleh semua pengikut mazhab Syafi'i karena sulit untuk diterapkan dan repot. Yaitu misalnya mazhab Syafi'i mewajibkan adanya ijab dan qabul dalam setiap jual beli. Ya, kalau jual beli kita harus ijab qabul. Penjual mengatakan saya jual kepada Anda pena ini seharga 5.000. Kemudian si pembeli mengatakan saya terima dari Anda jual beli ini dengan 5.000. Sah seperti itu. Nah sekarang di Indonesia yang merupakan salah satu pusat penyebaran mazhab Syafi'i, apakah orang-orang di pasar masih melakukan itu? Apakah kita di toko-toko, di supermarket melakukan itu? Jawabannya tidak. Padahal jual beli seperti itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Harus ada ijab qabul. Mereka mengatakan bai'ul mu'attah tidak sah. Nah ini contoh. Nah tentunya karena seperti ini maka kita tidak boleh fanatik. Kapan kita mendapati ada satu pendapat yang lemah, yang bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus meninggalkan mazhab tersebut dalam masalah itu, dalam titik itu, dalam poin itu kita tinggalkan, kita ikuti apa yang kita dengar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul bahwasanya para ulama tidak menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja, nggak ada yang sengaja menyelisihi. Tapi mereka kadang-kadang khilaf, kadang-kadang luput, ya kadang-kadang menganggap suatu hadis lemah padahal itu sahih dan lain sebagainya, sehingga Imam Syafi'i sendiri mengakui hal itu dan beliau mengatakan, kalau seandainya kalian mendapati pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pukulkanlah atau buanglah pendapatku ke dinding atau ke kebun. Seperti itu. Beliau melarang para pengikut beliau untuk fanatik. Jadi ini sendiri adalah wasiat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita juga seperti itu. Ya, kita boleh untuk menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, tapi jangan fanatik. Ya, jangan fanatik. Kapan kita mendapati ada sebuah permasalahan yang setelah kita bandingkan ternyata pendapat mazhab Syafi'i di situ lemah, maka kewajiban kita adalah meninggalkan pendapat itu, ya, dan mengikuti pendapat yang lain. Dan ini tidak membuat kita keluar dari mazhab Syafi'i. Makanya para ulama Syafi'i juga seperti itu. Para ulama mazhab Syafi'i juga seperti itu. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai contoh, beliau menjelaskan bahwasanya untuk mengangkat tangan saat takbir itu sunnahnya ada di 4 posisi. Jadi saat takbiratul ihram, saat ruku, saat bangun dari ruku angkat tangan lagi, kemudian ditambah satu lagi saat kita bangun dari rakaat kedua. Jadi menurut Imam Nawawi ada 4 kondisi yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita saat takbir. Sementara dalam buku-buku mazhab Syafi'i kita akan dapatkan bahwasanya sunnahnya itu di 3 tempat. Hanya di takbiratul ihram, kemudian saat kita ruku, saat kita bangun dari ruku. Itu saja 3 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan saat kita takbir. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak fanatik dengan pendapat ini. Ketika beliau mendapati sahihnya hadis Ibnu Umar yang menjelaskan bahwasanya di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat kedua, maka beliau menambahkan ini dalam pendapat beliau. Jadi tidak hanya 3 tapi ada 4 kondisi. Dan dengan begitu beliau mengamalkan wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang melarang beliau untuk fanatik. Di mana beliau mengatakan, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika suatu hadis sudah sahih maka itulah mazhab saya. Nah di sini Imam Nawawi menemukan bahwa hadis Ibnu Umar sahih. Mungkin barangkali hadis itu dahulu belum sampai ke Imam Syafi'i, atau sampai melalui jalan yang lemah sehingga beliau tidak mengambilnya. Tapi kemudian Imam Nawawi seiring dengan
penulisan hadis yang semakin marak, ya, semakin lengkap buku-buku hadis di hadapan Imam Nawawi, maka beliau menambahkan satu sunnah lagi, yaitu mengangkat tangan saat takbir ketika orang bangun dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Ya, ini contoh pengamalan untuk tidak fanatik terhadap suatu mazhab. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Sudah ada panggilan yang menunggu. Ya. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Iwan di Tangsel. Ya, silakan Pak Iwan. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan, kan salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah kan adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, yang dimaksud puasa 3 hari itu, apakah sholat puasa ayam mubit atau boleh dia cari puasa Senin Kamis? Ya, itu saja Pak. Yang pertama, yang keduanya, duduk kita sholat subuh kan 2 rakaat, sholat Jumat juga 2 rakaat. Duduk tahiyatulnya itu apakah seperti duduk antara 2 sujud yang sholat 4 rakaat atau kita bersimpuh seperti membaca tahiyat terakhir? Ya. Dan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang dimaksud dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu. Jadi 3 hari dalam 1 bulan secara mutlak. Artinya boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan, boleh berurutan dan boleh dipisah-pisah. 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, 1 hari di akhir bulan, boleh semuanya. Karena dalam wasiat kepada Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah wa an asuma 3 ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi hadisnya mutlak. Bisa dengan berbagai cara variasi, ya. Bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan, bisa di tengah bulan, bisa berturutan dan bisa berurutan dan bisa juga dipisah-pisah. Itu semuanya boleh. Bahkan kalau puasanya Senin Kemis itu juga sudah lebih daripada 3 hari. Atau mengambil Senin Kemis Senin kemudian setelah itu nggak puasa lagi, ini juga boleh. Dan sekali lagi puasa sunnah dan ibadah sunnah yang lain itu hukumnya longgar, ya. Jadi tidak usah kita saklek dan terlalu ketat. Ya, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya meskipun begitu yang terbaik adalah puasa di tengah bulan, yaitu pada hari-hari bid, tanggal 13, 14 dan 15. Ya, tanggal 13, 14 dan 15 ini adalah yang terbaik dalam mengamalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa? Karena ada hadis khusus yang menyebutkan seperti itu. Jadi semuanya boleh, tapi yang terbaik adalah di pertengahan bulan, yaitu di tanggal 13, 19 yang disebut sebagai hari-hari bid, yaitu hari-hari putih. Disebut demikian karena malam-malamnya menjadi putih karena purnama yang sedang terjadi. Jadi itu adalah yang terbaik, tapi kita bisa melakukannya di hari-hari yang lain, di tengah bulan atau di akhir bulan. Nah, kemudian tentang bagaimana cara duduk di sholat yang jumlahnya 2 rakaat, ya, seperti sholat Jumat atau sholat subuh atau sholat qabliyah. Apakah kita saat tasyahud kita duduk tawaruk atau iftirash? Ya, ini adalah masalah khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Setelah keduanya sepakat untuk duduk yang selain di akhir sholat, duduknya adalah iftirash. Dan kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka di akhirnya kita duduk tawaruk. Itu sepakat kedua mazhab ini. Mereka berselisih di seperti sholat subuh dan seperti sholat Jumat, ya. Jadi mazhab Syafi'i pendapatnya adalah duduknya tawarruk
atau bersimpuh seperti bahasanya Bapak tadi, sedangkan mazhab Hambali berpendapat itu duduknya iftirash. Ya, dan tentunya perbedaan pendapat ini hanya tentang mana yang lebih afdal. Semuanya sepakat bahwasanya kalau kita iftirash di tempatnya tawarruk atau tawarruk di tempatnya iftirash, maka salat kita sah. Jadi perbedaan di sini adalah perbedaan tentang mana yang lebih afdal. Dan yang lebih kuat Allahu taala alam, dua-duanya boleh. Ya, karena ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Jadi ini Allahu alam termasuk sifat yang variatif, artinya kondisi di mana Nabi Muhammad SAW melakukan variasi di dalamnya. Karena ada disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau tawaruk dalam kondisi itu dan kadang-kadang beliau iftirash dalam kondisi itu. Jadi kedua-duanya boleh dan utama. Wallahu taala a'lam. Ya. Jazakallah Ustaz. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Dari saudara Rinaldi Amanta di Bandung, Jawa Barat. Ustaz, mana yang lebih utama, salat qobliyah subuh di rumah atau berebut shaf pertama di masjid? Iya. Pada dasarnya salat sunnah itu paling afdal dilakukan di rumah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Jadi salat sunnah itu afdalnya di rumah kecuali yang wajib. Tapi ini jika perbandingannya adalah apple to apple, artinya membandingkan satu apel dengan apel yang lain yang sama persis. Ya, salat sunnah subuh di rumah dengan salat sunnah di masjid tanpa ada embel-embel. Tapi kalau yang disebutkan di pertanyaan adalah salat subuh di rumah dengan salat qobliyah subuh di rumah dengan salat qobliyah subuh di masjid plus mengejar shaf pertama. Ya, ini mungkin di masjid-masjid yang ramai, di masjid-masjid yang Masya Allah jamaahnya makmur. Ini yang terjadi di Masjid Nabawi seperti itu. Kalau kita nggak cepat-cepat, kita nggak dapat sholat shaf di depan. Maka berarti ini perbandingannya sudah tidak apple to apple lagi, ya sudah tidak seimbang lagi. Dan di sini bisa jadi sholat di masjid lebih afdal. Kenapa? Karena di situ kita mendapatkan tambahan fadilah, mendapatkan shaf yang pertama. Tapi kalau seandainya masjidnya tidak ramai dan meskipun agak terlambat kita masih bisa mendapatkan shaf yang pertama dan kita juga aman untuk bisa takbiratul ihram bersama imam, maka tentunya yang terbaik adalah sholat di masjid. Tapi kalau masjidnya ramai dan kita bisa mengejar shaf pertama kalau kita sholat qobliyah di masjid, maka berarti lebih baik kita mengerjakannya di masjid. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dan juga mendapatkan shaf pertama, dan itu tentunya adalah fadilah yang lain. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Kita sudah sampai di akhir acara. Jazakumullah. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif pada kesempatan kali ini dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?